Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli wa sallim wa yubarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Zat Allah, sifat Allah, asma Allah, af'al Allah. Mari kita melihat istilah yang dipakai di dalam pondok pesantren atau di dalam tulisan kitab-kitab para datuk kita. Itulah sifat nafsiyah, itulah sifat salbiyah, itulah sifat ma'ani, dan itulah sifat ma'anawiyah. Lari kemanapun tetap kembali kepada empat perkara ini: alif, lam, ha. Zat, kemudian menzahirkan dirinya menjadi sifatnya. Antara zat dengan sifat ini nakku seperti angin dengan dedaunan yang bergerak. Tidak ada dedaunan yang bergerak, maka tidak dikatakan adanya angin. Adanya daun bergerak, maka dikatakan adanya angin. Sehingga zat dan sifat ini tidak bisa kita katakan berbeda. Dia adalah satu anakku. Zat itulah sifatnya, sifat itulah zat. Maka antara zat dan sifat ini, Nurul Izzati dan Nur Muhammad ini satu. Mereka hanya memiliki satu sifat yang namanya wujud, artinya ada. Adanya mereka inilah yang mengilhami kepada semua zahir-zahirnya yang lain untuk tidak boleh mengadakan ada yang lain-lain selain adanya mereka saja yang bernama zat. Adanya ini yang melahirkan akidah tertinggi dalam amalan kehidupan kita, la ilah illa Allah. Tidak ada lagi ada yang lain kecuali hanya zat Allah. Hanya ada Nur Muhammad, itulah Nur Allah, itulah Nur Muhammad. Nur Allah di dalam Nur Muhammad, Nur Muhammad di dalam Allah. Sifat Allah di dalam zatnya, zatnya adalah sifatnya. Mereka adalah wujud. Sedangkan sifat-sifat yang lain, mulai daripada qidam, bako, kudrat, ilmu, basyar, sami', sampai dengan yang lain-lain, ilmu, hayat, sampai dengan yang lain-lain, sampai selesai sifat itu, insya Allah itu berada pada asma dan af'al. Mari kita kembali yang lebih sederhana. Profil diri kita nak, zat Allah, Nur Muhammad. Zat Allah dan Nur Muhammad, sifat 20, bahkan lebih dari 20 sifat. Masuk, dizahirkan lagi. Zat Allah menzahirkan sifatnya bernama Nur Muhammad, menzahirkan asmanya, itulah jiwa. Asma daripada zat Allah itulah jiwa. Jiwa ini mulai membawahi sifat ma'ani, sifat melihat, sifat mendengar, sifat ilmu, sifat hayat, sifat kalam, bicara. Ma'ani ini meminjam, jiwa ini meminjam hakiki asli daripada Nur Muhammad, hakiki asli daripada sifat 20, hakiki daripada seluruh sifat daripada zat Allah, hakiki daripada seluruh sifat Allah. Ma'ani ini mulai pinjam. Kemudian Allah menzahirkan lagi. Setetes mani ini menjadi darah, daging, tulang, kulit, jantung, empedu, limpa, hati, paru-paru. Terbentuklah satu komponen utuh yang menjadi jasmani namanya, jasad namanya. Dia bergerak mengamalkan semua sifat ma'ani ini dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu maka kembali lagi hanya ada zat, wujud, rupa. Zat, wujud, rupa. Zat Allah, wujud Allah, itulah Nur Muhammad. Rupa Allah, itulah jiwa dan jasmani, jiwa dan raga. Hanya itu saja. Kita sekarang melihat, Allah lah yang melihat. Kita mendengar, Allah lah yang mendengar. Kita bicara, Allah lah yang bicara, anakku. Lalu mengapa belum sempurnanya sifat ma'ani ini menjadi sifat ma'nawiyah ini, menjadi sifat daripada Nur Muhammad atau menjadi sifat Allah? Amalia af'al kita dihijabi oleh makanan dan minuman bumi, ulang-ulang Abah mengatakannya. Oleh karena itu penglihatan kita belum sempurna menjadi penglihatan Allah, pendengaran kita belum sempurna menjadi pendengaran Allah, kalam kita belum sempurna menjadi bicaranya Allah, tangan kita belum sempurna bergerak menjadi tangannya Allah, kaki kita belum bisa sempurna menjadi gerakan kaki Allah.
Kita belum sempurna dan total menjadi kamil mukamil. Kita belum sempurna dan total menjadi af'alnya Allah. Kita belum sempurna dan total menjadi jasmani atau rupanya Allah, gerak-gerik daripada rupa jasadnya Allah. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita cepat sekali mengkomplain diri, aku ini adalah kenyataannya Allah, aku ini adalah Allah, aku tiada Allah yang ada. Boleh-boleh saja nak, tapi kita harus betul-betul mengalami dan merasakannya melalui perjalanan demi perjalanan. Perjalanan pertama, jasmani kita sebagai af'alnya Allah harus lebur dan fana ke dalam asmanya Allah, yaitu ke dalam jiwa. Jiwa ini harus fana ke dalam sifatnya Allah, Nur Muhammad. Nur Muhammad harus fana ke dalam zatnya Allah. Seperti itu. Itulah kita belajar mengenal diri dan belajar mi'raj berjalan. Jadi sifat 20 terjemahannya seperti itu. Dari ma'nawiyah lebur menjadi ma'ani, ma'ani fana dan lebur menjadi salbiyah, salbiyah lebur fana menjadi nafsiyah. Dari ha lebur menjadi lam akhir, lam akhir lebur menjadi lam awal lebur menjadi alif, alif sudah menjadi tiada. Pertama kita menjadi berkata-kata, berkalimat, berkata-kata, kemudian huruf, kemudian tidak lagi ada huruf, tidak ada lagi ada bunyi. Itulah Allah sejati. Kita selama ini pinjam bicaranya Allah, dengarnya Allah, kita pinjam penglihatan Allah, kita pinjam gerakan Allah. Kenapa diistilahkan pinjam? Karena masih ditutupi dengan hijab makanan bumi, minuman bumi, dosa-dosa kehidupan bumi. Kalau sudah tidak ada lagi dosa, maka insya Allah sudah aslilah Allah dalam zahir wujud sifatnya, dalam zahir asmanya, dalam zahir af'alnya. Allah dalam wujud nafsiyahnya, zahir salbiyahnya, menzahirkan ma'aninya, menzahirkan ma'nawiyahnya. Hanya 4 itu saja perjalanan kita ini. Kita ini adalah jasmani zahirnya, jiwa asmanya, Nur Muhammad sifat wujudnya, dan Nur Muhammad itu pula adalah zat Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengilhamkan, telah menghidayahkan kepada kita. Kita telah menerjemahkan semua amalan ini, dan kita hanya tinggal meniadakan saja semua sifat-sifat hamba, sifat-sifat af'al kita, untuk kita lebur tenggelam masuk menjadi dirinya, menjadi sejati diri kita. Itulah zat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita hanyalah bayangan dari dirinya. Ketika bayangan ini lenyap, yang ada hanyalah dirinya. Bayangan daripada sumber cahaya, ketika cahaya itu sudah tiada, maka bayangan pun tiada. Ketika cahaya itu nampak, maka bayangan itu nampak. Bayangan sesungguhnya adalah bersumber daripada cahaya. Kalau kita menerjemahkan sifat 20 ini secara syair, secara tersirat dan tersurat, maka panjang anak. Abah menjelaskan sesederhana seperti ini agar kita tahu diri kita. Kita selama ini banyak sekali sudah mengkomplain diri kita adalah Allah, padahal kita belum berjalan bertemu menjadi Allah. Kita selama ini bercerita tentang Nur Muhammad, tapi kita belum bertemu menjadi Nur Muhammad. Kita selama ini cerita tentang mengenal jiwa, mengenal diri kita, tetapi kita belum lebur dan fana menjadi jiwa kita. Kita hanya menjadi jasmani bumi selama ini. Kita hanya dihantui dengan pikiran dan akal, memikirkan, tetapi tidak pernah dibuktikan dengan mengalami dan merasakan. Kalau sudah buktikan dengan mengalami dan merasakan, maka sudah jadab, mujadab, sudah menjeduk. Tangannya bergerak, tangan Allah, kakinya bergerak, kaki Allah, penglihatannya penglihatan Allah. Tidak ada lagi istilah kasaf zahir, sudah terjadi penglihatan Allah, sudah terjadi pikiran Allah, sudah terjadi pembicaraan Allah. Tiada batas lagi. Mana ada batasnya ya Allah? Karena sesungguhnya hanya Allah saja. Maka tidak ada lagi batas lagi, karena tidak ada lagi hijab dan dinding yang memilihnya. Ketika ada hawa bumi, maka ada dinding yang memilihnya. Maka yang menyembah itulah yang disembah, yang disembah itulah yang menyembah, yang melihat itulah yang dilihat, yang dilihat itulah yang melihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Muhammad. Zat itu sifat, sifat itu zat. Allahu Akbar. Itulah pikiran-pikiran
yang dapat kita renungkan untuk kita terjemahkan dan kita amalkan, agar kita menjadi diri kita menjadi Nur Muhammad, menjadi Nurul Izzati, agar kita menjadi diri kita menjadi sifat wujud Allah dan menjadi zat Allah. Itulah hakiki daripada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah hakiki daripada la ilaha illa Allah. Kita lakkan jasmani ini, kita lakkan jiwa ini, kita lakkan semua, sehingga yang ada hanyalah Nur Muhammad di dalam Nur Allah, sehingga yang ada hanyalah sifat di dalam zatnya, sehingga yang ada hanyalah zatnya. Itu maknanya, insyaallah. Mujahadah, muraqabah, musyahadah, sebuah perjalanan panjang. Kemudian kita dekat kepada Allah, lalu kita saksikan dan saling bermusyahadah, berintaian, saling bersaksian melalui mata hati dan rasa. Oleh karena itu maka Allahu Akbar walillahil hamd, marilah kita beradab, berjalan bermujahadah dengan penuh dengan adab ikhlas kita. Kita tertuntun dengan segala keputihan hati, dengan segala kepolosan dan kebodohan. Kita tinggalkan dan kita matikan keakuan kita, aku yang ada pada diri hamba yang hina, pada diri jasmani, pada diri benda-benda mati yang ada pada hidup ini. Insya Allah kita akan menemukan disebut dengan muraqabah, dan kita akan menemukan disebut dengan musyahadah. Tiada lagi mengalami yang namanya kegelisahan, kita tidak lagi mengalami yang namanya keraguan-raguan, kita tidak akan lagi mengalami yang namanya kejenuhan atau bosan dalam beribadah. Allahu Akbar walillahil hamd. Rasulullah datuk kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa barang siapa mencari sesuatu dengan pengetahuannya, insya Allah yang dia ketahui, maka Allah akan membalasnya dengan memberikan pengetahuan yang tidak pernah dia ketahui. Oleh karena itu, berangkatlah dalam kebodohan, berangkatlah dalam kepolosan hati, berangkatlah dengan mujahadah yang penuh dengan adab dan ikhlas. Sopan, etika dan tata krama beradab adalah merupakan kunci daripada segalanya, sehingga kita akan menemukan hakikat yang menciptakan adab, Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.